Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal tes intelijensi umum. Soal pertama yang kita akan bahas adalah soal apa ini? Soal hitung cepat ya, atau soal hitung campuran. Oke, saya pakai warna ini aja. Nah, di sini ada 0,375, 9/24 ditambah 5 1/4 dikali 3/5 dibagi 1,2 sama dengan titik-titik. Oke. Sekarang agar kita mudah menghitungnya, kita ubah atau konversi pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. 0,375 itu sama artinya dengan 375/1000 ya. Jadi nanti teman-teman sederhanakan sama-sama bisa dibagi dengan 125. Maka jadinya adalah 3/8. Kemudian 5 1/4 kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, maka kita kalikan penyebut dengan bilangan aslinya, kemudian ditambah dengan 1. Maka 4 kali 5 adalah 20. 20 ditambah 1 sama dengan 21. Jadinya adalah 21/4. Kemudian 1,2 itu sama artinya dengan 12/10. Kalau kita konversi atau kita sederhanakan menjadi 6/5. Sama-sama dibagi 2. Jadinya di sini adalah 6/5. Nah, sekarang kita hitung saja langsung teman-teman ke bentuknya ya. Langsung saja kita tulis 3/8 dibagi dengan 9/24. Nah, tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali, maka untuk pecahan berikutnya itu kita balik saja menjadi 24/9 ditambah dengan 21/4 dikali 3/5. Nah, berikutnya tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, maka di pecahan 6/5 ini kita balik menjadi 5/6. Oke, berikutnya kita hitung saja langsung. Oke, biar lebih cepat kita menghitung, 3 dengan 9 ini sama-sama bisa dibagi 3, maka di sini 1, ini menjadi 3. 24 dengan 8 itu sama-sama bisa dibagi 8, ini 1, ini 3. Nah, maka 1 kali 3 adalah 3, 1 kali 3 adalah 3. Nah, kalau 3/3, maka nanti menjadi 1. Oke, 1 ditambah. Yang ini, kalau teman-teman di dalam soalnya itu ada hitungan yang sama atau tidak campuran, misalkan kali dengan kali itu kan sama nih, maka teman-teman bisa dengan cara begini, yaitu 5 dengan 5 ini kita sederhanakan menjadi 1. Ini juga 1 sama-sama bisa dibagi 5. 3 dengan 6 sama-sama bisa dibagi dengan 3. Ini 2, ini 1. Nah, sekarang apakah ada yang masih bisa disederhanakan? Tidak ada. Jadi kita langsung saja kalikan 21 dikali 1 dikali 1 sama dengan 21. Per 4 dikali 1 4 ditambah dikali lagi dengan 2 menjadi 8. Makanya adalah 1 ditambah 21/8. Nah, ini kita samakan penyebutnya menjadi per 8. Nah, tadi kenapa per 8 di sini teman-teman? Karena 1/1 itu kita samakan penyebutnya menjadi per 8. Nah, jadi yang satu ini kita kalikan dengan 8 menjadi 8 ditambah dengan 21. Jadinya adalah 8 ditambah 21 yaitu 29/8. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya teman-teman? Langsung saja bagi 29 dibagi 8. Nah, mendekati berapa? Mendekati 3. 3 kali 8 24. Nah, sisanya adalah 5. Nah, ini nanti menjadi pembilang, ini menjadi angka aslinya, ini menjadi penyebutnya. Jadinya adalah 35/8. Jawaban yang tepat yaitu jawaban yang E. Oke, mudah ya soal seperti ini. Lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. 1/4 dari 12 dikurangi negatif 92 ditambah negatif 22 adalah titik-titik. Ingat, ini soal jebakan. Oke, soal jebakan. Di sini ada kata 1/4. Maka nanti jangan lupa teman-teman harus dihitung ya dengan 1/4. Ini sama artinya dengan 1/4 dikali dengan 12 dikurangi negatif 92 ditambah negatif 22. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk menghitung 1/4-nya nanti ya, biar nanti hasilnya tepat. Oke. Sekarang kita hitung saja yang ini ya. Nah, ini kan sama negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi ini kita jumlahkan. 12 ditambah 92 menjadi 104. Kita tambahkan dengan negatif 22 artinya kita kurangi 22 sama dengan berapa? Sama dengan 82.
Nah, sekarang yang 82 ini jangan lupa kita kalikan dengan 1/4 tadi. Nah, jadinya 1/4 dikali 82 sama artinya dengan 82/4. Nah, 82/4 itu kita bagi teman-teman. Maka nanti jadinya adalah 20,5. Dari mana asal 20,5? Gampang teman-teman, 82 dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, sisa nih 0. 0-nya kita naikkan, 0. Kemudian 2 kita turunkan. Ya, 2 dibagi 4 kan tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakangnya. Menjadi 20, di sini. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, jadi hasilnya adalah 20,5. Yaitu jawaban yang B, bukan E. Bukan D juga ya. Oke, jadi teman-teman harus teliti di dalam mengerjakan soal hitung. Sebuah bus Rosa Indah mampu menempuh jarak sejauh 162 km dengan bensin sebanyak 15 liter. Berapakah liter bahan bakar minimal yang diperlukan jika harus menempuh jarak sejauh 324.000 meter? Nah, di sini teman-teman kita perhatikan bahwa ada satuan yang berbeda. Ada kilometer, ada meter. Nah, teman-teman nanti bisa konversi yang meter menjadi kilometer atau kilometer menjadi meter. Bebas. Oke? Bebas ya. Nah, di sini soal ini lebih ke soal perbandingan. Tapi apakah nanti perbandingan berbalik nilai atau perbandingan senilai? Kita lihat ya. Nah, 162 km ini dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 15 liter. Kemudian 324.000 meter, kalau kita konversi menjadi kilometer menjadi 324 kilometer. Nah, maka ini sama dengan 324 kilometer ditempuh dengan berapa banyak liter bensin. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, dari angkanya ya, 324 ini adalah hasil kali dari 162 dikali 2. Nah, maka yang ini teman-teman kita kalikan 2 saja, maka nanti ketemu nih pasti hasilnya adalah 30 liter. Nah, tetapi kita perlu pelajari konsepnya, kita pahami kok langsung bisa kita hitung 30 liter. Nah, kalau teman-teman terbiasa pasti langsung bisa ditebak nih jawabannya ya. Oke, sekarang kita hitung dengan konsep dari perbandingan senilai ya. Nah, teman-teman, kita perlu perhatikan di dalam soal ini ada 162 km dapat ditempuh dengan bensin 15 liter, kemudian 324 km ditempuh dengan berapa bensin. Nah, jadi secara logika, teman-teman, kalau semakin jauh jarak yang ditempuh, maka bensin yang diperlukan semakin banyak. Artinya, di sini kalau di kirinya itu menandakan dia naik bilangannya dan kanan bilangannya juga naik, maka nanti ini namanya perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu yang kirinya misalkan naik, kanan tuh turun, itu baru berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan senilai teman-teman, maka kita kali silang ya. Nah, jadinya adalah 162 dikali A sama dengan 324 dikali 15. Oke. Nah, maka sekarang di ruas kiri dan ruas kanan apakah ada yang bisa disederhanakan atau dibagi dengan bilangan yang sama? Ada, yaitu 162 dibagi 162 1, kemudian 324 dibagi 162 adalah 2. Nah, jadinya 1 dikali A sama dengan A, 2 dikali 15 sama dengan 30. Nah, jadi jawabannya minimal bensin yang dibutuhkan untuk mencapai 324.000 meter itu yaitu 30 liter bensin. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Nice. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui X 2/5, Y sama dengan 2, jika A sama dengan 10, X dikurangi 3/2Y, dan B sama dengan 1/2X ditambah 2Y. Manakah hubungan yang benar? Baik, kita akan menentukan hubungan antara A dan juga B, kawan-kawan. Oke, untuk menentukan nilai A, maka kita perlu hitung teman-teman dengan mensubstitusi X dan Y nanti di dalam hitungannya. A sama dengan 10, kita kalikan dengan X ya. X-nya adalah 2/5. Oke, 2/5. Kemudian kita kurangi dengan 3/2.
dikali dengan 2. Nah, ini kita hitung dasar teman-teman, biar nanti teman-teman yang belum paham langsung memahami ya. 10 dengan 5 ini sama-sama bisa kita bagi dengan 5, maka ini menjadi 2. Yang 5 ini menjadi 1 nanti. Kemudian ini dengan ini juga bisa kita bagi, maka di sini sisanya adalah 1. Jadinya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4 dikurangi dengan 3 dikali 1, yaitu 3. Maka hasil A adalah 1. Oke, berikutnya yang B sekarang kita hitung ya. B 1/2, X kita substitusi, kita kalikan dengan 2/5, kemudian ditambah dengan Y adalah 2. Jadi yang kita dahulukan adalah perkalian ini teman-teman. 1 dikali 2 adalah 2, kemudian 2 kali 5 adalah 10 ditambah dengan 2. Nah, 2/10 ini sama artinya dengan 1/5. 1/5 sama artinya dengan 0,2. Nah, maka 2 ditambah dengan 0,2 jadinya adalah 2,2. Nah, jadi kita sekarang hubungkan mana hubungan yang tepat. Oke, kita lihat yang A. 2A sama dengan B. Tentu salah ya, karena 2A itu adalah 2, kemudian B itu adalah 2,2. Mana lebih besar? 2 dengan 2,2. Tentu yang lebih besar adalah yang 2,2. Jadi jawaban A salah. Kemudian untuk jawaban yang B, A sama dengan 2B. Tentu juga jawaban B ini pasti salah ya. Nanti hubungannya tentu yang B itu akan tetap lebih besar. Jadi jawaban B salah. Kemudian yang C, 2A lebih besar dibandingkan B. Oke, 2A lebih besar dibandingkan B, salah ya. Seharusnya yang lebih besar itu adalah yang B, karena B itu adalah 2,2. Yang D, A lebih kecil dibandingkan 2B. Tentu ini adalah jawaban yang benar. Berapa A di sini? Yaitu 1. Kemudian B-nya berapa? 2. Di sini ya, 2B itu berapa? Berarti 2 dikali 2,2 menjadi 4,4. Nah, jadi jawaban yang tepat jelas adalah jawaban yang D. Oke, mudah soal seperti ini, yang penting teman-teman terbiasa, hitung cepat, teman-teman tetap latihan untuk mengerjakan soal-soal tes intelijensi umum. Karena yang paling utama itu adalah kita berlatih, teman-teman. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sari menyelesaikan pekerjaan rumahnya sambil mendengarkan lagu-lagu. Pola urutan unsur fungsi dalam kalimat di atas juga terdapat dalam kalimat titik-titik. Nah, di sini teman-teman, kita akan menyamakan unsur di dalam kalimat tersebut. Misalkan ada subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap, dan seterusnya. Itu yang akan kita analisis di dalam soal ini. Pertama, Sari. Sari ini adalah objeknya, teman-teman. Bukan subjek ya. Sari ini adalah subjek karena ini adalah orang. Menyelesaikan adalah predikat, maka kita tulis P. Pekerjaan rumahnya ini adalah objek. Kemudian sambil mendengarkan lagu ini adalah keterangan. Oke, jadi kalimatnya di sini memiliki unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Kemudian pola urutan unsur fungsi dalam kalimat di atas juga terdapat dalam kalimat titik-titik. Nah, jadi polanya yang SPOK itu kita cari di pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Kita perhatikan untuk yang A. Yang A ketika mengerjakan tugas-tugas. Nah, yang A ini diawali dengan keterangan. Maka jawaban A salah. Yang B murni ini adalah subjek. Kemudian menggunakan ini adalah predikatnya. Bahasa Inggris adalah objek dalam menyampaikan laporannya. Nah, dalam menyampaikan laporannya ini adalah keterangan. Nah, maka jawaban B kita akan simpan. Yang C saat kunjungannya ke SMA Negeri 1. Nah, ini adalah keterangan, teman-teman ya. Keterangan, bukan subjek. Kita eliminasi jawaban yang C. Yang D, bagi yang suka sastra, tersedia buku-buku sastra yang berkualitas. Jawaban D ini kita eliminasi karena tidak diawali juga dengan subjek. Ya, yang E meskipun, nah ini juga bukan diawali dengan subjek, maka kita eliminasi saja. Nah, jadi jawaban yang tepat jelas adalah jawaban yang B.
Nah, teman-teman, jangan lupa selalu berlatih untuk menjawab soal-soal tes intelijensi umum, teman-teman. Karena itu nanti sangat berpengaruh sekali terhadap tes kita. Kalau sering berlatih, maka kita akan terbiasa menjawab soalnya nanti. Di marumat.com, teman-teman bisa berlatih untuk tes CPNS-nya, ya. Di sini untuk tryout-nya kami menggunakan CAT. Oke, kami menggunakan CAT atau Computer Assistant Test. Nah, setelah menyelesaikan soalnya teman-teman, maka nanti ada pembahasan dan juga kunci jawabannya. Contohnya seperti ini di soal TKP-nya. Nah, untuk soal TKP nanti itu ada pembahasannya teman-teman ya. Misalkan teman-teman kalau menjawabnya adalah yang A, maka skornya nanti adalah 4. Kemudian yang C, misalkan di sini jawaban yang benar adalah skornya 5. Nah, jadi kalau di tes tes karakteristik pribadi itu setiap pilihan jawaban memiliki skor nanti teman-teman. Nah, di sini ada pembahasannya ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung di marumat.com, kami persilahkan teman-teman bisa bergabung. Kemudian untuk paket belajarnya yang CPNS ini dimulai dari Rp30.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Ini untuk paket tryout teman-teman. Nah, untuk paket belajar bimbingan belajarnya itu dari harga Rp150.000 dan juga Rp200.000. Silakan teman-teman bisa gabung mulai sekarang di marumat.com. Nah, kita bahas soal analitis kali ini, di mana di soal analitis soal seperti ini keluar di tahun 2024 untuk tes CPNS-nya dan juga keluar di tahun 2025 untuk tes Sekdinnya atau sekolah kedinasan. Oke, sekarang kita akan bahas soal ini. Pada liburan sekolah, Latif berlibur ke Taman Safari dan dia mulai berjalan melalui pintu masuk wahana. Pos A dekat dengan pintu masuk yang terhubung dengan pos B dan pos C. Setelah ia berjalan, ia melihat bahwa pos C terhubung dengan pos B, pos D dan pos E, kemudian pos D terhubung dengan pos G, sedangkan pos E terhubung dengan pos F. Pos G yang dekat dengan pintu keluar terhubung dengan pos F. Berapa maksimal pos wahana permainan yang dilewati Latif sekali jalan dari masuk sampai keluar? Nah, di sini yang ditanyakan adalah maksimal pos wahana yang dilewati oleh Latif dari pintu masuk sampai dengan pintu keluar. Ingat, pintu masuk itu berbeda dengan pos A dan pos G. Nah, pos A itu kan dekat dengan pintu masuk, artinya bahwa pos A itu bukan pintu masuk, dia hanya dekat, teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah maksimal pos, berarti kita fokus pada posnya saja yang kita hitung atau kita urutkan. Oke, sekarang kita langsung saja menjawab soal ini. Caranya adalah pertama, di sini si Latif itu harus berjalan, oke, bukan harus ya, tetapi dia bisa melewati pos A, oke, di pos A. Nah, pos A itu nanti akan terhubung dengan pos B dan juga pos C. Nah, nanti caranya seperti ini teman-teman ya, pos C. Jangan nanti ditulis teman-teman A, kemudian B, kemudian C. Nah, ini nanti salah caranya seperti ini ya. Nah, jadi cara yang benar itu seperti yang di sebelah kiri ini. A terhubung dengan B dan C. Berikutnya, setelah ia berjalan, ia melihat pos C terhubung dengan pos B. Oke. Pos C ini terhubung dengan pos B, berarti ini terhubung teman-teman ya. Ingat di sini ada jalan penghubungnya. Nanti kalau ini teman-teman tidak perhatikan, nanti teman-teman salah hitung berapa maksimal pos yang harus dilewati. Berikutnya, pos C itu juga terhubung dengan pos B dan D ya. Kita lihat di sini. Pos C terhubung dengan pos B, pos D dan pos E, sorry ya, pos D dan pos E juga ya. Oke, pos D dan pos E. Oke, gambarnya seperti ini, jangan seperti yang sebelah kanan. Berikutnya, kemudian pos D terhubung dengan pos G. D ini terhubung dengan G. Sedangkan pos E terhubung dengan pos F. Pos E terhubung dengan pos F. Berikutnya, pos G yang dekat dengan pintu keluar terhubung dengan pos F. Nah,
pos G ini terhubung dengan pos F. Maka kita gambar seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, berarti pintu keluarnya di mana? Sorry. Di sini pintu keluar ya, keluar. Oke, pintu keluar dengan G itu berbeda. Pintu masuk dengan A juga berbeda. Nah, sekarang berapa maksimal pos yang harus dilewati oleh Latif? Oke, di sini yang ditanyakan adalah maksimalnya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ingin cari maksimalnya, teman-teman nanti urutkan dari A sampai ke G, tetapi teman-teman pasti bisa menebak yang paling lama nanti atau yang paling banyak yang dilewati itu adalah dari A, kemudian ke B dulu, kemudian ke C, setelah dari C baru ke E, kemudian ke F, dan terakhir G baru keluar. Nah, jadi nanti dapat kita tentukan bahwa yang paling eh, jalannya atau pos yang paling banyak kita lewati itu melalui dari A, kemudian ke B, kemudian ke C, berikutnya ke bawah lagi yaitu yang ke E, setelah itu setelah E baru F, baru G. Nah, jadi di sini ada berapa pos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pos maksimalnya ya. Oke, kita buktikan apakah benar 6 pos ini yang harus dilewati untuk maksimalnya. Nah, sekarang kita coba lewati dari A, B, C, kemudian ke D ya. Berikutnya A, B, C, D, langsung ke G. Nah, ini kan langsung ke G, tidak melalui F. Maka ini berapa pos? Ini 5 pos. Berikutnya, sekarang kita melalui C. A ke C, kemudian ke D, kemudian ke G. Nah, ini kan lebih sedikit. Yang terakhir yaitu dari A ke C, kemudian ke D, kemudian ke E ya, ke E, F, kemudian G. Nah, ini kan 5. Nah, jadi yang maksimal itu adalah 6 pos. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, teman-teman. Nah, teman-teman dapat menjawab soal yang ini di kolom komentar. Nanti kalau misalkan tidak ada jawabannya di pilihan jawaban, bisa teman-teman komen ya tidak ada pilihan jawabannya, Pak. Itu boleh ya. Oke, itu juga melatih ketelitian teman-teman di dalam menjawab soal-soal tes intelijensi umum.